Bab 626. Membasmi keluargamu. Terjadi keheningan. Maju bersama. Sesombong itu. Jika sebelumnya, semua orang pasti akan mengira Sander sombong dan tidak tahu diri. Namun, saat ini, Mo baru saja dipenggal. Ketika Sander membunuhmu, pikiran 4 keluarga besar menjadi kosong. Menurut mereka, ini sama sekali tidak mungkin. Namun, hal itu terjadi tepat di depan mereka. Seorang makhluk dewa terbunuh. Meski hanya tiruan, dia tetaplah makhluk dewa. Saat ini, kepercayaan dari para ahli 4 keluarga secara bertahap runtuh. Di atas langit, kedua makhluk dewa menatap ke arah Sander. Mereka sangat terkejut karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Sander memiliki 3 kekuatan darah. Tentu saja, jika Me tidak meremehkan dan menggunakan teknik ilahi sejak awal, dia seharusnya bisa merasakan garis keturunan khusus Sander. Tentu saja, ini juga karena Sander tahu cara bersembunyi hingga saat kritis. Kini, makhluk dewa wanita itu tiba-tiba memandang pria di sampingnya. Kamu atau aku? Pria itu tidak berbicara, tetapi maju selangkah. Saat dia mengambil langkah, pusaran cahaya hitam tiba-tiba melonjak di bawah kakinya. Di kejauhan, di benak Sander, suara Muyan terdengar lagi. Jonas. Sander terkekeh. Nama itu cukup manusiawi. Muyan berujar, di zaman Wan, mereka hanyalah manusia biasa. Kemudian, mereka belajar keterampilan ilahi dan secara bertahap kehilangan kemanusiaannya, jadi mereka menyebut diri mereka dewa. Sayangnya, mereka adalah sekelompok orang yang telah kehilangan niat awal. Kehilangan niat awal. Mata Sander perlahan tertutup. Dia masih ingat apa yang dikatakan bibi bergaun polos kepadanya. Dia bisa menjadi tak terkalahkan jika niat awalnya tetap tidak berubah. Niat awal. Kedengarannya sederhana, tetapi Sander juga tahu bahwa itu sebenarnya sangat sulit. Dia masih setuju dengan apa yang dikatakan Anan sebelumnya. Ketika seseorang sudah mengalami terlalu banyak, beberapa hal pasti akan hilang. Sifat dan hati manusia akan berubah. Bagaimanapun, manusia akan terus berkembang. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mempertahankan niat awal. Sander tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berhenti memikirkan masalah ini. Manusia boleh memikirkan masa depan, tetapi tidak boleh terlalu memikirkannya. Setelah menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, Sander mengangkat kepalanya dan melihat Dewa Jonas di kejauhan. Jonas tiba-tiba menghilang di tempat. Dalam sekejap, pusaran hitam tiba-tiba muncul di depannya. Lalu kekuatan melahap yang menakutkan tiba-tiba muncul dan bergegas ke arahnya. Sander memicingkan matanya sedikit, membuka telapak tangannya, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Niat pedang ini berubah menjadi cahaya pedang untuk menahan pusaran air hitam. Melawan dengan tangguh. Untuk sementara, keduanya menemui jalan buntu. Sebab, pusaran air hitam tidak dapat menelan niat pedang Sander. Namun, niat pedang Sander tidak dapat memotongnya menjadi beberapa bagian. Tepat ketika Sander hendak menggunakan kekuatan garis keturunan, perubahan tiba-tiba terjadi. Seorang wanita muncul di belakang Sander tanpa peringatan apapun, kemudian meninju bagian belakang kepala Sander. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah makhluk dewa wanita. Serangan diam-diam. Semua orang di sekitar tercengang. Sander mengabaikan orang di belakangnya dan terus melepaskan kekuatan pedang tak tertandingi untuk melawan pusaran air hitam. Pada saat ini, Angel tiba-tiba muncul di belakang Sander. Angel menikamnya dengan tombak. Bam! Lalu, makhluk dewa wanita itu segera terlempar ke belakang. Angel memegang tombak dan menatap makhluk dewa wanita itu dengan dingin. Dia berbicara dengan penuh penghinaan, tidak tahu malu. Kini, makhluk dewa wanita itu sedikit menyipitkan matanya. Coba katakan lagi. Angel mengulangi, tidak tahu malu. Lalu,
Makhluk dewa wanita itu menunjuk ke arah Angel dengan niat membunuh di matanya. Aku akan membuatmu tahu bahwa kamu harus membayar harga karena bermulut kejam. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju Angel. Angel tidak menggunakan tombaknya, melainkan menyimpannya, lalu meninju makhluk dewa wanita itu dengan pukulan yang sama. Ini adalah kompetisi seni bela diri. Di lokasi, keduanya saling berhadapan. Setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, Angel sama sekali tidak lemah dibandingkan makhluk dewa wanita ini. Mereka bertarung secara seimbang. Di lubang langit One, bukan hanya kemampuan Sander yang meningkat, peningkatan Angel juga sangat besar. Kakak beradik ini sebenarnya sedang bersaing, masing-masing tidak mau kalah dari yang lainnya. Mereka bersaing secara sehat, tentu saja, tanpa berani terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Saat Angel menyeret makhluk dewa wanita itu, pedang yang ada di sekitar Sander tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Kekuatan garis keturunan. Ketika tiga kekuatan garis keturunan diaktifkan bersama-sama, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya perlahan merobek pusaran hitam menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Sander tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menusuk ke depan. Waktu dan ruang bertumpuk. Pedang ini menggunakan kekuatan tiga garis keturunan. Bam! Pusaran hitam itu tiba-tiba pecah. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba meninju di depannya. Itu adalah Jonas. Di tinjunya, ada pusaran hitam. Pusaran itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Sander tiba-tiba berkata dalam hatinya, Maya. Bam! Kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Sander. Saat berikutnya, Sander menghunus pedangnya lagi. Puh! Pedang ini langsung menembus tinju Jonas, lalu menembus ke dalam tubuhnya. Pupil mata Jonas tiba-tiba menyusut. Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Sander menebas dengan pedangnya. Puh! Jonas langsung tersingkirkan. Dia tidak akan memberikan waktu kepada pihak lain untuk berbasa-basi. Jika pihak lain menghubungi badan utama, bukankah dia akan menderita saat itu? Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang dan dia telah membunuh dua makhluk dewa, Sander tahu betul bahwa kedua makhluk dewa ini bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya klona. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak mampu mengalahkan makhluk dewa yang sebenarnya. Singkatnya, lebih baik dia berhati-hati. Meskipun pada akhirnya dia masih harus melawan makhluk dewa yang sebenarnya, itu akan terjadi nanti. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Setelah membunuh makhluk dewa dengan satu pedang, Sander tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang. Dia bergegas menuju makhluk dewa wanita. Kini, makhluk dewa wanita yang melawan Angel sepertinya merasakan sesuatu sehingga tiba-tiba berbalik. Dia memblokir dengan tangan. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya memancar, tetapi pada saat ini sebuah pedang menebas tepat ke arahnya. Bang! Lalu, makhluk dewa wanita itu langsung terlempar ke belakang. Pada saat dia terbang keluar, Angel tiba-tiba maju, meraih lengan tangannya, dan kemudian menendang perutnya dengan kuat. Bang! Seketika, makhluk dewa wanita menjadi ilusi. Saat berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, sebilah pedang menusuk tepat di antara alisnya. Dalam sekejap, makhluk dewa wanita itu langsung terhapus. Melihat pemandangan ini, pikiran ahli 4 keluarga di lokasi menjadi kosong. Ketika mereka sadar, mereka segera berbalik dan lari. Saat ini, mereka sama sekali tidak punya ide untuk bertarung. Lelucon apa ini? Bahkan, makhluk dewa pun bisa dibunuh. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Namun, Sander dan Angel tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Kedua bersaudara itu saling mengejar pada saat yang sama. Tak lama kemudian, teriakan terdengar di lokasi.
Pembantaian. Saat ini, semua orang dari 4 keluarga besar sudah kehilangan keberanian untuk melawan. Setelah 3 makhluk dewa dibunuh di depan mereka, nyali mereka ciut. Mereka tidak memiliki niat untuk bertahan lagi. Mereka semua melarikan diri dengan panik. Sebenarnya Nawang dan lainnya tidak ingin melarikan diri, tetapi ingin memilih untuk bertarung. Sebab, mereka menemukan satu hal, yaitu klona leluhur tidak sekuat itu. Sebenarnya itu hanya lebih kuat dari ranah leluhur. Berarti, jika mereka bergabung untuk melawan musuh, mereka masih punya peluang. Jika kabur, mereka akan menjadi seperti tentara yang kalah dan hanya bisa dibantai. Namun, sangat disayangkan anggota keluarga mereka tidak memiliki gagasan perlawanan saat ini. Tidak peduli bagaimana mereka memerintahkan, anggota keluarga mereka tidak lagi mematuhi perintah dan melarikan diri dengan panik. Para makhluk dewa sudah dibunuh. Kepercayaan banyak orang hilang di sini. Kepercayaan mereka runtuh dalam sekejap. Sebab, kepercayaan diri mereka selalu datang dari leluhur makhluk dewa. Mereka telah menyebut diri mereka keturunan para makhluk dewa sepanjang hidup mereka. Namun, pada saat ini, para makhluk dewa dibunuh oleh manusia. Keyakinan mereka hancur total. Sebab, dalam pandangan mereka, para makhluk dewa seharusnya tidak terkalahkan dan tidak mungkin dikalahkan. Di lapangan, Sander dan Angel mengejar dengan sangat intens. Mereka terus mengejar hingga sampai ke keluarga Mo. Alasan mereka mengejar sampai ke keluarga Mo adalah karena Sander mengetahui bahwa otak di balik serangan yang ditujukan kepadanya kali ini adalah keluarga Mo. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah dengan keluarga Mo. Begitu Nawang kembali, dia segera mengaktifkan formasi pelindung. Pilar cahaya keemasan melonjak ke langit dari keluarga Mo, kemudian meledak ke arah Sander dan Angel. Sander mengambil langkah ke depan. Dia membuka telapak tangannya dan kekuatan pedang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan terbang keluar. Seluruh langit langsung terkoyak menjadi jurang, sangat menakutkan. Segera, pilar cahaya emas pucat itu dipotong-potong oleh niat pedang Sander. Niat pedang itu jatuh ke dunia Mo seperti hujan lebat. Jeritan tiba-tiba terdengar di dunia Mo. Saat ini, Nawang tiba-tiba terbang tidak jauh di depan Sander. Dia menatap Sander sambil bertanya, "Sander, apakah kamu benar-benar ingin begini?" Sander tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Bam! Nawang segera dipaksa mundur sejauh ribuan kaki. Sander menatap Nawang dengan dingin. Bagaimanapun juga, kamu adalah kepala keluarga. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu kekanak-kanakan? Ekspresi Nawang terlihat sedikit jelek. Meskipun kamu membunuh klona roh leluhur dari keluarga Mo, itu hanyalah klona. Kekuatannya kurang dari 1% dari tubuh leluhurku. Kalau begitu kejam, kamu. Sander menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk menghunus pedangnya lagi. Dia tidak ingin mendengar omong kosong tidak berarti yang dikatakan pihak lain. Pada saat ini, dia tentu ingin membunuh mereka semua, karena dia tahu betul bahwa jika dia kalah, orang-orang ini akan lebih kejam darinya. Melihat Sander ingin mengambil tindakan, ekspresi Nawang tiba-tiba berubah drastis. "Sander, kamu harus memikirkan anggota keluargamu." Sander mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu?" Nawang menatap Sander. Belum lama ini, kepala keluarga Chen, Palup, membawa ahli ke Sungai Waktu. Kalau tidak ada hal tak terduga, keluargamu telah jatuh ke tangannya. Kalau kamu berani membunuh kami semua, Palup akan membantai keluargamu agar kamu tinggal sendirian. Setelah mendengar kata-kata Nawang, ekspresi Sander dan Angel tiba-tiba menjadi aneh. Bersambung.